Perang opini publik tingkat tertinggi Amerika Serikat China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Konflik Ukraina-Rusia telah berlangsung hampir sebulan. Pada tanggal 18 Maret yang lalu, Presiden China dan Amerika Serikat menggelar video meeting yang mendapatkan perhatian dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin tidak ada yang menyangka pertemuan ini berubah menjadi pertarungan opini publik di level tertinggi antara dua gajah raksasa dunia. Bila pengamatan Anda cukup tajam, Anda akan menemukan bahwa performa China patut diacungkan jempol. Pola berpikir, sikap yang bertanggung jawab, dan wawasan peduli kesejahteraan umat manusia telah menaklukkan dunia. Penggagas video meeting kali ini adalah Presiden Biden, yang mungkin ingin menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dalam pertemuan tit for tat antara komisaris Yang Jiechi dan Jake Sullivan di Alaska tahun lalu. Sejarah menunjukkan ketika Paman Sam tidak dapat memperoleh apa yang diinginkan di medan perang, mereka baru akan mengajak Anda untuk bernegosiasi di meja perundingan. Waktu virtual meeting ini dimulai dari pukul 9 malam hingga 11 malam di tengah malam waktu Beijing. Mari kita melihat apa saja yang dibahas dan apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan ini. Di awal pertemuan, Presiden Biden memberi isyarat niat baik kepada pihak China. Hal ini langsung membuktikan kebenaran pepatah tua Tiongkok yang mengatakan, 无事献殷勤，非奸即盗. Artinya, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bila ada orang yang tiba-tiba menunjukkan keramahan yang luar biasa, berarti orang tersebut ingin mendapatkan sesuatu dari Anda. Hal ini sangat cocok untuk melukiskan situasi Paman Sam saat ini. Namun sejarah juga telah mengajarkan China, terutama dalam bergaul dengan Amerika Serikat, yaitu semanis apapun janji Amerika Serikat, China hanya akan melihat apa yang dilakukan Paman Sam, bukannya apa yang dijanjikannya. Presiden Biden mengatakan bahwa 50 tahun yang lalu, Amerika Serikat dan China membuat pilihan penting tentang pernyataan bersama Shanghai Communique. Saat ini, 50 tahun kemudian, hubungan antara Amerika Serikat-China sekali lagi berada pada momen kritis. Bagaimana hubungan Amerika Serikat-China berkembang akan menentukan pola dunia di abad ke-21. Saya ingin menegaskan kembali, Amerika Serikat tidak berusaha meluncurkan perang dingin baru dengan China. Amerika Serikat tidak berusaha mengubah sistem China. Amerika Serikat tidak berusaha menentang China dengan membentuk aliansi di Asia. Amerika Serikat juga tidak akan mendukung kemerdekaan Taiwan. Dan Amerika Serikat tidak memiliki niat konflik dengan China. Pihak Amerika Serikat bersedia melakukan dialog yang jujur dengan pihak China, memperkuat kerjasama, mematuhi kebijakan One China Policy, mengelola persaingan dan perbedaan secara efektif, dan mempromosikan hubungan antara Amerika Serikat-China yang stabil. Saya bersedia membangun komunikasi yang erat dengan Presiden Xi untuk mengarahkan hubungan Amerika Serikat dan China. 50 tahun yang lalu, ketika Presiden Richard Nixon mengunjungi China dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama di Shanghai yang mengubah sejarah dan membentuk kembali pola dunia selama 50 tahun terakhir. Akan tetapi sangatlah dipaksakan untuk mengatakan bagaimana perkembangan masa depan hubungan Amerika Serikat dan China akan membentuk pola dunia di abad ke-21. Berdasarkan kondisi Paman Sam saat ini, sangatlah sulit untuk bertahan sampai 30 tahun kemudian. Karena di paruh kedua abad ke-21, kunci pola dunia akan bergantung pada hubungan China dan India. Teman-teman telah mendengar betapa manisnya semua perkataan Presiden Biden di atas. Tetapi apa kenyataan yang kita lihat hari ini? Paman Sam telah berulang kali memprovokasi garis bawah China tentang masalah kemerdekaan Taiwan, termasuk perang Ukraina hari ini. Mereka juga telah berulang kali menyebarkan desas-desus memfitnah China untuk jatuh ke dalam rawa konflik Ukraina-Rusia. Presiden Xi tidak langsung membalas pernyataan Presiden Biden, akan tetapi pertama-tama berbicara tentang situasi rumit internasional, sehingga menduduki posisi moralitas tertinggi. Baru kemudian mengoreksi tingkah laku pemerintah Amerika Serikat sambil bertanya, apakah ada bawahan Anda yang gagal mengimplementasikan semua komitmen Anda dan konsensus bersama Amerika Serikat dan China? Bukankah Anda harus menjelaskannya?
Presiden Xi menyatakan sejak pertemuan virtual pertama China-Amerika Serikat di bulan November tahun lalu, situasi internasional telah mengalami perubahan besar. Perdamaian dunia telah menghadapi tantangan berat. Dunia menjadi semakin tidak aman. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan dua ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China tidak hanya harus memimpin pengembangan hubungan China-Amerika Serikat ke jalur yang benar, tetapi juga harus memikul tanggung jawab internasional dan berupaya untuk perdamaian dan ketenangan dunia. Presiden Xi menekankan, baik Presiden Biden dan China setuju bahwa China dan Amerika Serikat harus saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan menghindari konfrontasi. Dan setuju bahwa kedua belah pihak harus memperkuat komunikasi dan dialog di semua tingkatan dan di berbagai bidang. Apalagi Bapak Presiden baru saja menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak berusaha meluncurkan perang dingin baru, tidak berusaha mengubah sistem China, tidak berusaha menentang China dengan memperkuat hubungan aliansi, tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, dan tidak memiliki niat konflik dengan China. Saya menanggapi komentar Anda dengan sangat serius. Sebenarnya, ketika berbicara tentang situasi internasional, dunia internasional telah jelas mengetahui siapa yang merusak perdamaian dunia, ketenangan, dan semua peperangan di dunia. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat sangat perlu berefleksi diri. Artinya, China tidak akan mempercayai Amerika Serikat, karena Amerika Serikat telah berulang kali melanggar kepercayaan yang diberikan China dan dunia. Amerika Serikat telah dimasukkan ke dalam daftar negara yang tidak dapat diandalkan. Presiden Xi juga menekankan, saat ini hubungan China-Amerika Serikat masih belum keluar dari dilema yang diciptakan oleh mantan pemerintah Donald Trump, melainkan justru menghadapi tantangan yang semakin banyak. Terutama sebagian orang Amerika Serikat mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan kemerdekaan Taiwan. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Jika masalah Taiwan tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak subversif terhadap hubungan kedua negara dan dunia. China berharap pihak Amerika Serikat akan memberikan perhatian yang besar. Hubungan China-Amerika Serikat hari ini secara langsung disebabkan oleh beberapa orang di Amerika Serikat tidak menerapkan konsensus penting yang dicapai oleh kedua belah pihak, tidak menerapkan komitmen Bapak Presiden Biden. Amerika Serikat telah salah membaca dan salah menilai niat strategis China. Presiden Xi sekali lagi menekankan bahwa China dan Amerika Serikat memiliki perbedaan di masa lalu dan sekarang, dan pasti akan ada perbedaan juga di masa depan. Kuncinya adalah bagaimana mengelola perbedaan. Hubungan China-Amerika Serikat yang stabil sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan dunia. Kedua belah pihak perlu bertukar pandangan tentang situasi saat ini di Ukraina. Presiden Biden memperkenalkan posisi pihak Amerika Serikat dan menyatakan kesediaannya untuk berkomunikasi dengan pihak China untuk mencegah konflik meningkat. Artinya, Amerika Serikat jelas telah kalah dalam perang dagang yang diluncurkan oleh mantan Presiden Trump. Namun, masih belum bersedia mengakui dan membatalkan tarif tambahan atau mengakhiri perang dagang. Poin kedua, pemerintahan Biden tidak hanya gagal menghapus tarif dan langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan China-Amerika Serikat, tetapi terus memprovokasi dunia dengan China dan menciptakan masalah baru di Xinjiang, Hong Kong, dan Taiwan. Ini adalah suatu tindakan yang sangat tidak pantas dan kurang tulus dalam meningkatkan hubungan China-Amerika Serikat, terutama pada isu Taiwan. Sangat berbahaya bagi Amerika Serikat untuk mengirimkan sinyal yang salah. Jika tidak ditangani dengan baik, akan berdampak subversif terhadap hubungan kedua negara dan dunia. Bisa dikatakan ini sebagai peringatan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Amerika Serikat. Karena Presiden Putin telah membuat contoh di Ukraina. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa pikun Presiden Biden, ini adalah implikasi yang sangat jelas tentang masalah Taiwan. Poin ketiga adalah menekankan orang-orang jahat di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Presiden Xi mengatakan bahwa situasi saat ini dalam hubungan China-Amerika Serikat secara langsung disebabkan oleh sebagian orang di Amerika Serikat tidak mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai oleh China-Amerika Serikat. Mereka juga tidak mengimplementasikan pernyataan positif Presiden Biden. Amerika Serikat telah salah membaca dan salah menilai niat strategis China. Ini artinya tamparan di wajah Amerika Serikat.
Karena sebagai presiden yang berwibawa, bagaimana pernyataan Anda bisa tidak ditanggapi oleh bawahan Anda? Mengapa perkataan Anda bisa dianggap angin berlalu? Seperti diketahui, sebelum pertemuan virtual antara pemimpin China dan Amerika Serikat ini, Amerika Serikat telah menciptakan banyak hoax untuk memberikan tekanan kepada China. Misalnya, pihak Amerika Serikat mengatakan China telah tahu sebelumnya bahwa Rusia akan menyerang Ukraina, tetapi China tidak menghentikannya. Atau China memberikan segala macam bantuan kepada Rusia untuk menyerang Ukraina, termasuk berbagai hoax yang keterlaluan. Qin Gang, duta besar China untuk Amerika Serikat, sebelumnya telah menyatakan posisi China di media Amerika Serikat, membongkar semua rumor Amerika Serikat dan mengungkapkan posisi serius China. Presiden Xi kembali menegaskan posisi konsisten China, bahwa perkembangan situasi di Ukraina sampai saat ini telah membuat China sangat prihatin melihatnya. China selalu menekankan perdamaian dan menentang perang, yang telah merupakan tradisi sejarah dan budaya China. China selalu berusaha mencari inti masalah itu sendiri, membuat penilaian independen, mengadvokasi pemeliharaan hukum internasional dan norma-norma dasar yang diakui secara universal dari hubungan internasional, mematuhi prinsip PBB dan menganjurkan prinsip umum yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip luas ini menjadi pijakan bagi China untuk menangani krisis Ukraina. China telah mengajukan inisiatif 6 poin tentang situasi kemanusiaan di Ukraina dan bersedia memberikan bantuan kemanusiaan lebih lanjut ke Ukraina dan negara-negara lain yang terkena dampak. Semua pihak harus bersama-sama mendukung dialog dan negosiasi Rusia-Ukraina demi perdamaian. Amerika Serikat dan NATO juga harus melakukan dialog dengan Rusia untuk menyelesaikan krisis Ukraina dan masalah keamanan Rusia dan Ukraina. Artinya, posisi China sangat jelas. Pertama, sindiran terhadap Amerika Serikat sejak berdirinya negaranya. Amerika Serikat telah meluncurkan peperangan di setiap sudut bumi ini dan hanya 16 tahun damai, tidak memprovokasi perang di negara lain. Poin kedua, dalam menangani konflik Ukraina, China tidak akan mengikuti langkah Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Rusia ataupun bantuan militer ke Rusia atau Ukraina. Poin ketiga, untuk mengakhiri perang sesegera mungkin, Rusia dan Ukraina harus melakukan pembicaraan langsung. Amerika Serikat dan NATO juga harus memulai dialog dengan Rusia untuk mencapai konsensus dan sepenuhnya menyelesaikan kontradiksi antara kedua belah pihak. Tentu saja, China tahu tujuan Amerika Serikat mensutradarai perang ini. Amerika Serikat tidak akan mudah mengakhirinya. Maka Presiden Xi berusaha membangkitkan rasa keadilan semua negara untuk membangunkan Raja Ngantuk Sleepy Joe. Meskipun kita semua tahu tidak mungkin membangunkan orang yang pura-pura tidur, namun kita harus tetap mencobanya, kata media China. Presiden Xi juga menekankan bahwa saat ini semua negara di dunia sudah sangatlah sulit. Selain menghadapi epidemi COVID-19, juga perlu melindungi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Sebagai pemimpin dunia, Amerika Serikat dan China perlu mempertimbangkan penyelesaian masalah global dengan tepat. Dan yang paling penting, stabilitas global serta produksi dan kehidupan puluhan miliar manusia. Amerika Serikat dan sekutunya menerapkan sanksi segala bidang, tidak pandang bulu. Yang dirugikan adalah rakyat jelata. Jika meningkat lebih lanjut, juga akan memicu krisis serius dalam ekonomi global, perdagangan, keuangan, energi, makanan, rantai industri, dan rantai pasokan yang akan membuat ekonomi dunia yang sudah sulit menjadi lebih buruk, dan banyak lagi kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Semakin rumit situasinya, Amerika Serikat China semakin perlu untuk tetap tenang dan rasional. Amerika Serikat China harus menunjukkan keberanian politik dalam keadaan apapun untuk menciptakan peluang perdamaian. Ada dua pepatah lama di China, misalnya "Ika bajang pai bu xiang" dan "Jieling hai xu si ling ren". Artinya, tamparan tidak akan berdering dengan hanya satu tangan. Dan simpul tali harus dilepaskan oleh penyebab simpul tali itu sendiri. Jangan membuangnya kepada orang lain. Dengan kata lain, China memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa Amerika Serikat telah menggali perangkap untuk China. Namun China tidak akan mudah jatuh ke dalam lubang galiannya. Sebaliknya, China menekankan bahwa semua konsekuensi perang Ukraina harus ditanggung oleh Amerika Serikat dan sekutunya sendiri.
Yang paling menarik dari pertemuan virtual sampai tengah malam ini adalah setelah perang opini publik tingkat tertinggi Amerika Serikat China. Kali ini, pihak China mengeluarkan siaran pers lebih cepat dari pihak Amerika Serikat sehingga memperoleh peluang awal disebarkan secara luas oleh media-media global. Bisa dilihat para penterjemah, reporter, dan staf terkait pemerintah China adalah pekerja keras. Sedangkan Gedung Putih dan media Amerika yang dikenal dengan respons cepatnya telah berada di posisi bawah angin. Pertemuan selama 112 menit antara pemimpin China dan Amerika Serikat berubah menjadi perang opini publik tingkat tertinggi dunia. Performa China secara keseluruhan patut diacungkan jempol. Selain memenangkan rasa hormat dari media global, namun yang paling penting, China tidak jatuh ke dalam perangkap Paman Sam. Pada saat yang sama, China justru telah berhasil menekan arogansi Amerika Serikat. Kesimpulannya, pertarungan negara adidaya sebenarnya berlangsung secara diam-diam. Medan perang tanpa asap mesiu sebenarnya adalah arena pertarungan paling sengit. Seperti kata pepatah tua Tiongkok, perselisihan kecil diselesaikan lewat perundingan, sedangkan perselisihan besar biasanya diselesaikan lewat peperangan. Artinya, perselisihan antara Amerika Serikat dan Rusia di Ukraina saat ini adalah perselisihan besar. Sedangkan perselisihan antara China dan Amerika Serikat saat ini hanyalah perselisihan kecil yang bisa diselesaikan lewat perundingan. Amerika Serikat tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam menghadapi Rusia di medan perang di Ukraina hari ini, apalagi menghadapi China yang jauh lebih gede lagi. Rakyat Ukraina membutuhkan perdamaian dan keamanan, bukan senjata dan amunisi dari Amerika Serikat dan sekutunya, kata media China. Sekarang, sorotan dan pertanyaan dunia kepada Paman Sam adalah, apakah Amerika Serikat akan memberikan dunia suatu peluang perdamaian? Apakah dunia akan melupakan sejarah? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia!